طلع البدر علينا من serak tambah romantis katanya ya. Jadi punten, masya Allah, doakan juga ya, mudah-mudahan Ahilman panjang umur, sehat walafiat, dan Ahilman selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan Bunda Teteh sayang bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mahal itu istiqomahnya. Betul apa betul? Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah berpotensi rugi juga kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul. Coba ulangi. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Makanya Bunda hari ini belajar, betul? Dan belajar itu kewajiban. Kalau kewajiban berarti setiap langkah Bunda Teteh sayang untuk belajar itu mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong catat ya, makin berat perjuangannya, makin berat ujiannya, maka makin besar pahalanya. Jadi kalau Bunda datang ke taklim ini ngerasa bahwa berat banget pengorbanannya ya, apalagi hari Senin kan, sibuk apa enggak? Udah mah sibuk, macet, apalagi Seninnya tanggal pertengahan bulan, kermah macet, sibuk, teboga duit deh kan. Jadi pabaliut memang kadang-kadang ya. Tapi makin berat pengorbanannya, makin besar apa? Pahalanya. Betul apa betul? Maka Bunda sayang, jangan pernah ngerasa rugi ya. Jangan pernah ngerasa rugi, aku mah ngaji teh meni asa kaduhung, jangan. Jangan menyesal. Karena setiap langkahnya apa? Dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Setiap langkahnya menghapuskan dosa. Setiap langkahnya mengangkat derajat. Setiap langkahnya mengantarkan kemuliaan. Setiap langkahnya Masya Allah, duduknya menurunkan ketenangan. Duduknya mengundang kasih sayang, duduknya berhimpun malaikat, duduknya disebutkan oleh Allah namanya dalam dunia ini. Maka orang yang datang ke majelis ilmu beruntung atau tidak? Beruntung aja, beruntung banget. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Jadi semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu juga bisa rugi kecuali orang yang beramal. Catat ini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka buah dari ilmu itu apa? Amal. Amal apa? Amal yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Maka sering Ahilman sampaikan ya, kalau Bunda taklim bukan semata-mata untuk tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google lebih pinter dibanding kita. YouTube lebih pinter dibanding kita, betul? Tapi kita itu taklim agar apa Ahilman? Agar meningkat iman kita ke Allah, makin tenang dalam hidup, gitu loh. Nggak galau-galau lagi, nggak gelisah lagi, ya. Lebih syukur dikasih nikmat, lebih sabar dikasih ujian, lebih ikhlas ketika beramal, lebih ridho ketika ada takdir. Kan itu yang paling penting. Betul apa enggak? Karena hari ini mohon maaf ya, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Kita saja. Makanya kita belajar, kemudian beramal. Karena kita banyak kurangnya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar ya. Jadi masalahnya bukan di kehidupan kita,
masalahnya di kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kita berilmu, kemudian beramal. Karena selama ini kita banyak kurangnya. Maka mohon maaf ya, kalau ada yang bilang gini, ih ucu ngaji cie ahli surga gitunya misalnya teh. Ulah dibalas, cie ahli neraka, ulah. Da moal bener eta mah bulak balik we terus. Jadi kita teh ngaji bukan karena kita pinter, justru karena kita mohon maaf bodoh. Kita beramal bukan karena kita soleh, justru karena kita kurang solehnya. Betul apa betul? Kita punya masa lalu yang buruk, kita punya aib, kita punya kekurangan. Makanya kita tutupi, karena kita percaya kebaikan yang kita lakukan sekarang bisa menutupi keburukan kita yang masa lalu. Itu yang kata Nabi kan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Perhatikan, bertakwalah kalian dimanapun berada dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi kalau bunda dulu, da aku mah dulu teh kumahanya, aduh gitulah pokoknya teh misalnya ya. Jangan putus asa. Selama bunda masih dikasih kehidupan, berarti bunda masih berpotensi mendapatkan kebaikan. Catat status hari Senin itu. Ya, selama kita masih diberikan kehidupan, berarti masih berpotensi mendapatkan kebaikan. Jadi gimana Ustadz? Ya udah, sibuk saja dengan amal. Tapi ingat, semua yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah. Ahilman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan. Allah itu suka sama perkara yang kecil tapi terus menerus daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Benar. Nah hanya istiqomah teh berat, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Betul apa betul? Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi ya udah jalanin aja. Sampai kapan Ustadz? Ini yang paling penting. Semua yang istiqomah masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau bunda mau istiqomah, salah satu tipsnya adalah perbanyak mengingat tentang pemutus kelezatan, mengingat tentang kematian. Kalau kita nggak lama di dunia ini sebentar kan. Jadi kalau bunda lagi nggak semangat, ingat belum tentu pekan depan bisa ngaji lagi gitu loh. Kalau bunda lagi futur, ingat kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan usia sama kita kan. Betul apa betul? Maka ada satu doa yang mungkin juga bunda hafal ya doanya. Coba doa ini baca setiap selesai sholat ya, agar hidup kita bisa selamat di atas agamanya Allah dan pada akhirnya kita wafat dalam keadaan yang baik di hadapan Allah. Tahu nggak doanya? Coba Ahilman sekali, bunda sekali ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Perhatikan terjemahannya ya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu, salamatan fiddin, selamat hidup kami di atas agama ini, wa afiatan fil jasad, sehat afiat tubuh kami, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu kami,
wa barakatan fir rizki, berkah rizki kami, wa taubatan qoblal maut, diberikan kesempatan bertobat sebelum maut, wa rahmatan indal maut, diberikan kasih sayang ketika maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kami maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan sakaratul maut kami. Jadi bunda, teteh sayang, kita itu masih berperang dengan syaitan sampai kita di detak-detik sakaratul maut kita. Dia masih menghembuskan kita agar lisan kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung wafat kita. Maka kita minta, ya Allah ringankan lisan ini, ringankan lisan ini. Salah satu ikhtiarnya apa? Perbanyak zikir. Jadi kalau bunda zikir, biasa melantunkan kalimat Allah di lisan kita, mudah-mudahan saat wafat tiba nanti lisan kita mengucapkan kalimat apa? La ilaha. Kalaupun tidak, lisan kita mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah. Itu sebenarnya perang yang paling besar. Maka bunda biasakan sampai pada akhirnya wan najata minan nar, ya Allah sukseskan kami untuk lepas dari siksa api neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan kami ya Allah ketika di hari dihisab nanti. Coba bunda, teteh sayang itu kan hafal doanya ya. Setiap selesai sholat baca itu ya, karena di antara waktu mustajab untuk berdoa salah satunya doa setiap selesai minimal. Kalau dalam sehari ada 5 yang wajib, berarti kita baca berapa kali? 5 kali. Insya Allah hidup kita selamat ya, tubuh kita sehat afiat, ilmu kita bertambah, rezeki kita berkah, dan mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal.